Oke, kenalin aku Muhammad Rangga Arisandi dengan NRP 50022311105. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang soal di buku Bertel yaitu nomor 7 di bab 4.1, yaitu soalnya buktikan limit X mendekati C yaitu X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Nah, dengan definisi limit fungsi untuk epsilon kurang dari 0, kita bisa membuktikan bahwasanya delta juga lebih dari 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta itu dijadikan mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 kurang dari epsilon. Kita bedah dulu satu persatu nih, bahwasanya X kita itu pertama punya X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3, karena limit dari X mendekati C dari X pangkat 3 yaitu C pangkat 3. Kita pindahkan C pangkat 3 nya sehingga kita punya persamaan X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3. Nah, sekarang X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 itu kan kayak persamaan kuadrat, jadi kita pecah lagi jadi X kurangi C dikali dengan X kuadrat tambah 2CX ditambah C kuadrat. Nah, kita masukkan mutlaknya satu persatu, kita jadiin kedua ruas itu ada mutlaknya, sehingga mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 itu sama dengan mutlak dari X min C dikali dengan mutlak dari X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat. Oke, kita sekarang memisalkan X nya dengan 0 kurang dari X min 1 kurang dari 1, dengan X min 1 nya itu kita mutlakkan, maka kita dapatkan mutlak dari X itu sendiri yaitu mutlak dari X min 1 plus 1, karena ya itu adalah sebuah definisi. Maka dari itu X kurang dari X dikurangi 1 ditambah 1 itu kurang dari X dikurangi 1, kita mutlakkan dan kita keluarkan plus 1 nya itu di luar mutlak, itu sama aja. Nah, maka X kurangi 1 ditambah 1 kita mutlakkan, itu bisa kita dapatkan kesimpulan bahwasanya mutlak X nya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, karena kita keluarkan min 1 sama plus 1, mutlak dari min 1 yaitu juga 1 dan mutlak dari 1 itu sendiri adalah 1, maka bisa kita simpulkan mutlak X 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita kembali ke persamaan mutlak X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 sama dengan mutlak dari X min C dikali dengan mutlak dari X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat. Kita kan punya mutlak dari X itu 2, jadi kita masukkan ke mutlak yang ada X nya aja, berarti kan X min C nggak masuk persamaan bahwasanya itu mutlak X dikurangi mutlak C, tapi langsung dalam satu kesatuan mutlak X dikurangi mutlak C. Sekarang yang bisa kita bedah adalah dari mutlak X kuadrat ditambah 2CX tambah C kuadrat. Oke, di situ kita bedah masing-masing. Jadi kita jadikan X kuadrat itu ada mutlaknya, 2CX ada mutlaknya, dan C kuadrat juga ada mutlaknya. Setelah itu kita bisa masukkan X nya itu sama dengan 2. Jadi mutlak dari X kuadrat kan sama dengan 2 kuadrat sama dengan mutlak 4, dan 2CX sama dengan 2 kali C kali 2, maka bisa sama dengan 4C, dan juga C kuadrat tetap C kuadrat, sehingga mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 sama dengan mutlak dari X min C dikali dengan mutlak 4 ditambah mutlak 4C ditambah C kuadrat. Oke, setelah itu kita membuktikan bahwasanya mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 itu kurang dari epsilon. Maka agar hal itu terpenuhi, kita harus membedah kembali bahwasanya X min C itu dikali dengan mutlak 4 ditambah mutlak 4C tambah C kuadrat kurang dari epsilon, lalu kita pindahkan mutlak 4 tambah mutlak 4C ditambah C kuadrat itu ke ruasnya si epsilon, sehingga mutlak X kurangi C sama kurang dari epsilon per mutlak 4 ditambah mutlak 4C ditambah C kuadrat. Oke, kita udah punya nih datanya bahwasanya
mutlak dari X min C kurang dari epsilon per mutlak 4 tambah mutlak 4C ditambah C kuadrat. Oke, maka deltanya kita bisa simpulkan bahwasanya itu adalah minimum dari 1, delta per mutlak 4 ditambah 4C ditambah C kuadrat, karena kita udah punya masing-masing dari X min C itu mulai dari yang sama dengan 1 sama yang sama dengan epsilon per 4 mutlak 4 ditambah 4C ditambah C kuadrat. Oke, setelah kita punya deltanya, kita punya epsilonnya, nah kita bisa membuktikan bahwasanya mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 itu ya epsilon itu sendiri. Jadi gimana sih cara membuktikan epsilonnya? Oke, kita masukkan mutlak X pangkat 3 kurangi C pangkat 3 itu sama dengan delta dikali dengan mutlak 4 ditambah 4C ditambah C kuadrat, karena X bilangan real dan juga 0 kurang dari X min C itu kurang dari delta. Nah, di situ poinnya. Sehingga X kuadrat min C kuadrat dimutlakan itu sama dengan hasil perkalian dari deltanya itu tadi kita punya epsilon dibagi mutlak 4 ditambah 4C tambah C kuadrat. Jadi kita kalikan antara epsilon per 4 mutlak 4 tambah 4C ditambah C kuadrat, lalu kita kalikan dengan X 4 mutlak 4 tambah 4C tambah C kuadrat itu sendiri, karena kita udah punya definisi dari awal bahwasanya X pangkat 3 kurangi C pangkat 3 itu X min C dikali mutlak 4 ditambah 4C tambah C kuadrat, dan kita tahu X min C nya itu ya kurang dari epsilon per mutlak 4 tambah 4C tambah C kuadrat. Nah, kita coret dari kedua belah antara mutlak 4 tambah 4C tambah C kuadrat itu, sehingga kita dapat simpulin mutlak dari X pangkat 3 dikurangi C pangkat 3 itu sama dengan epsilon. Nah, karena kita udah memenuhi syarat bahwasanya X pangkat 3 kurangi C pangkat 3 dimutlakan itu sama dengan epsilon, maka berdasarkan definisi formal dari limit fungsi diperoleh bahwasanya limit X mendekati C dari X pangkat 3 itu sama dengan C pangkat 3, dan itu terbuka. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait nomor 7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Halo semuanya, kenalkan nama saya Fadil Ragib Baris Fikri dengan NRP 50022311151 dari kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan soal tentang analisis, yaitu untuk nomor 8 tentang definisi limit fungsi. Di soalnya diminta bahwa tunjukkan bahwa limit X menuju C akar X sama dengan akar C untuk sembarang C lebih dari 0. Pertama, kita harus perhatiin dulu bahwa untuk X elementan R tak negatif berlaku. Maka batasan X akar X min akar C sama dengan batasan akar X dikurangin akar C lalu dikali akar X plus akar C per akar S plus akar C. Lalu hasilnya menjadi 1 per akar X plus akar C batasan X min C kurang dari 1 per akar C batasan X min C. Lalu diberikan bahwa sebarang epsilon lebih dari 0. Karena C lebih dari 0, maka 1 per akar C lebih dari 0. Nah, dari sini pilih deltanya itu sama dengan akar C dikali epsilon. Maka untuk X lebih dari 0 dan 0 kurang dari batas X min C kurang epsilon berlaku. Nah, untuk yang ini sendiri adalah ini sudah memenuhi, karena ini di sini merupakan definisi limit. Karena sudah memenuhi, lalu kita tambahkan saja dari yang di atas ini. Ini kita tambahkan saja. Terus ini untuk tambahnya seperti ini.
karena ini tadi sudah memenuhi, maka tinggal kita tambahin aja yang ini. Habis itu kita hitung lagi 1 per akar C dikali akar C dikali epsilon. Nah, ini tinggal kita coret saja. 1 dikali epsilon sama dengan epsilon. Sehingga berdasarkan divisi fungsi diperoleh bahwa limit X menuju C akar X sama dengan akar C. Ini terbukti ya, berarti ini sudah terbukti. Mungkin sekian aja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Aviananda Mukamto dengan LP 500223117. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis saya kedapatan bagian 9A dan 9B. Untuk soalnya sendiri, nomor 9A itu limit X mendekati 2, 1 per 1 min X sama dengan min 1. Nah, di sini kita diberikan sebarang barisan atau XN dengan XN-nya itu tidak boleh sama dengan 1 karena akan menyebabkan penyebutnya 0, dan XN mendekati 2, maka kita dapatkan 1 min XN, di mana XN-nya itu mendekati 2, maka 1 min 2 sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan bahwa 1 per 1 min XN itu konvergen ke 1 per, dimana ini sudah kita dapatkan nilainya 1 min 2 sama dengan min 1, maka konvergennya ke minus 1, dimana hal tersebut terbukti bahwa limit X mendekati 2, 1 per 1 min X sama dengan min 1. Lanjut ke yang bagian B. Untuk soalnya sendiri, limit X mendekati 1 X per 1 plus X sama dengan setengah. Di sini diberikan sebarang barisan atau XN, di mana XN itu dengan XN tidak boleh sama dengan negatif 1 karena akan menyebabkan penyebutnya 0, dan XN mendekati 1. Di sini maka didapatkan 1 plus XN sama dengan, di mana XN-nya adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Maka didapatkan limit dari X per 1 plus XN itu sama dengan, ini juga XN di mana XN nya tadi mendekati 1 per 1 plus 2 plus 1, ini XN nya sama dengan 1 per 2. Tersebut terbukti bahwa limit X mendekati 1, X per 1 plus X sama dengan setengah. Baik, terima kasih atas dan selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 poin C. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivan Hidayat. Oke, terakhir. Baik, langsung saja untuk soal. Gunakan definisi maksimum kita ataupun kriteria barisan limit itu bahwa limit X menuju 0, X kuadrat
per X mutlak sama dengan. Ini adalah soal poin nomor 9. Baik, langsung ke pembahasannya. Nah, kita tahu diberikan informasi di awalnya bahwa kita misalkan xn ini adalah suatu barisan dengan xn itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0 untuk setiap n, dan xn itu maksudnya adalah nilai xn ini mendekati 0 ketika n menuju. Jadi dengan mempertimbangkan ekspresi x kuadrat per x mutlak itu tadi, untuk xn tidak boleh 0, maka didapat xn kuadrat per xn mutlak sama dengan hasil. Nah, kita tahu dengan limit barisan, teorema barisan, karena xn menuju 0, maka didapat xn mutlak ini itu juga menuju 0 dengan sifat itu, sehingga dapat mendapatkan kriteria limit. Diperoleh bahwa limit n menuju 3 n kuadrat per xn mutlak sama dengan limit n menuju 3 n mutlak sampai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria limit untuk barisan, didapat bahwa ternyata limit x itu 0, x kuadrat per x mutlak utama. Sehingga poin C berarti. Lanjut kita ke soal berikutnya. Dengan menggunakan definisi epsilon min delta lagi ataupun kriteria barisan limit, tunjukkan bahwa limit x menuju 1 x kuadrat min x plus 1 per x plus 1 itu sama. Nah, dengan diberikan informasi awal, kita misalkan bahwa xn adalah suatu barisan dengan xn itu tidak boleh sama itu, dan xn itu artinya apa? Ini xn mendekati 1 ketika n 7. Nah, kita mensubstitusikan ke bentuk fungsi dengan mempertimbangkan ekspresi fungsi awal tadi, maka didapat bahwa xn kuadrat min xn plus 1 per xn plus 1. Ini mensubstitusikan xn plus 1, sehingga didapat untuk bagian atas 1 kuadrat min 1 plus 1 didapat 1, dan untuk bagian bawah itu 1 plus 1 sama. Kita evaluasi nilai limitnya. Nah, dengan teorema limit barisan tadi diperoleh bahwa limit n menuju tak hingga xn kuadrat min xn plus 1 per ini kita jadikan bagian atas dan bagian bawah dengan n menuju tak hingga sama. Nah, sehingga didapat nilainya adalah sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria limit untuk barisan, dapat limit x menuju 1 x kuadrat min x plus 1 per x itu sama dengan. Sehingga C versi. Baik, sekian bagian soal nomor 9C dan D dari saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Nasruddin dengan NRP 500223144, dan di sini saya akan menjelaskan soal analisis nomor 10 untuk nomor A dan B. Jadi pada soal dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk mencari limit daripada soal-soal ini untuk dengan menggunakan definisi dari limit itu sendiri. Jadi untuk soal yang A, nomor 10 yang A itu apabila
limit x mendekati 2 dari fungsi fungsi x kuadrat plus 4x sama dengan 12. Jadi seperti yang kita tahu sendiri dari definisi dari limit, apabila limit itu x dari limit itu x mendekati a dari sebuah fx itu sama dengan L, terbukti hanya jika apabila melakukan pendekatan epsilon itu harus ada delta yang menyebabkan bahwasanya x min a nya itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Apabila terdapat nilai dari x min a tersebut yang dari delta tersebut, maka dapat terbuktilah bahwasanya apabila limitnya itu x mendekati a dari suatu fx itu sama dengan L gitu, dan fx min L nya kurang dari epsilon gitu. Nah, untuk yang nomor 10 yang A ini kita perlu mencari dulu nilai deltanya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya apabila misalnya x kuadrat plus 4x fx-nya dikurangi dengan L, yakni 12, itu menjadi x kuadrat plus 4x min L, x kuadrat plus 4x min 12 kurang dari epsilon. Nah, hal itu terjadi ketika x min 2, mutlak dari x min 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta gitu. Nah, di sini karena deltanya itu lebih dari 0, kita ambil saja sembarang, misalnya delta itu sama dengan 1 gitu. Hal ini menyebabkan bahwasanya mutlak dari x min 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, kemudian di sini bisa kita lakukan pemfaktoran bahwasanya mutlak dari x kuadrat plus 4x min 12 itu sama dengan mutlak dari x min 2 dikali mutlak dari x plus 6 gitu. Nah, untuk seperti yang kita ketahui di sini bahwasanya x min 2 itu kurang dari delta, di mana deltanya di sini sama dengan 1, maka mutlak dari x min 2 ditambah 8 itu kurang dari 1 plus 8, di mana itu akan menyebabkan bahwasanya x mutlak dari x plus 6 itu kurang dari 9. Hal ini menyebabkan mutlak dari x kuadrat plus 4x min 12 itu sama dengan mutlak x min 2 dikali mutlak plus 6 kurang dari epsilon. Dan ini kita tinggal masukkan saja bahwasanya mutlak x min 2 dikali 9 kurang dari epsilon, yang menyebabkan mutlak x min 2 kurang dari epsilon per 9. Lalu didapatkan juga bahwasanya dengan mutlak epsilonnya lebih dari 0, kita cari dari deltanya itu sama dengan minimum dari 1 dan juga epsilon per 9 gitu. Kemudian hal ini menyebabkan bahwasanya kita dapatkan bahwasanya mutlak dari x min 2 itu kurang dari epsilon per 9 gitu. Untuk membuktikannya kembali, kita kalikan saja kedua ruasnya dengan mutlak x plus 6, di mana di sini menyebabkan bahwasanya mutlak x plus 6 dikali mutlak n min 2 kurang dari mutlak x plus 6 dikali epsilon per 9, karena didapatkan tadi bahwasanya mutlak x min 2 itu kurang dari epsilon per 9 gitu. Nah, terus kita tahu juga bahwasanya mutlak x plus 6 itu kurang dari 9 tadi bahwasanya. Terus kita substitusi ke sini, didapatkan bahwasanya mutlak x plus 6 dikali mutlak x min 2 dikurangi 9 dikali epsilon per 9, didapatkan bahwasanya mutlak dari x kuadrat plus 4x min 12 kurang dari epsilon. Dengan begitu terbukti bahwasanya limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus 4x itu sama dengan 12. Seperti itu. Kemudian juga untuk yang nomor 10B itu dilakukan cara yang sama. Dan di sini kita langsung saja untuk melakukan analisisnya. Didapatkan bahwasanya untuk mendapatkan ini mutlak dari fx min L nya itu kurang dari epsilon, kita perlu dapatkan ketika 0
X plus 1, mutlak dari X plus 1 lebih dari 0 kurang dari delta, seperti itu. Nah, misalkan kembali di sini, lalu kita dapatkan untuk mutlak dari 2X plus 3 itu kurang dari 3, seperti itu. Kemudian dilanjutkan seperti ini, didapatkan bahwasanya dengan epsilon lebih dari 0, kita pilih deltanya itu minimum dari kita dapatkan deltanya itu minimum dari 1 dan 3 epsilon per 7, seperti itu. Nah, kita lakukan pembuktian juga. Di sini didapatkan bahwasanya terbukti bahwasanya X mutlak dari X plus 5 per 2X plus 3 kurang dari 4 itu kurang dari epsilon gitu. Dengan hal itu dapat ditemukan bahwasanya limit X mendekati 2 dari X plus 5 per 2X plus 3 sampai dengan 4. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.